pasti akan gagal. Bab 218. Darlin tidak ingin menyembunyikan hal ini pada teman baiknya, lalu berkata, "Begitu saja kok. Oh ya Perlina, aku memutuskan untuk membawa Derek menumpang di tempatnya beberapa hari." "Apa?" Perlina hampir tercekik air liur, dengan tidak percaya bertanya. "Sejak kapan perkembangan kalian begitu cepat? Bahkan sudah memutuskan untuk tinggal bersama?" "Dia hanya menghilang beberapa hari. Dunia ini sudah berubah. Sifat Darlin yang tertutup mana mungkin begitu cepat tinggal bersama Hendrik." "Lina, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak tinggal bersamanya, hanya menumpang, dan dia juga tidak sering pulang." Darlin benar-benar sakit kepala dengan imajinasi teman baiknya itu. Perlina menepuk kepalanya dengan wajah lega bertanya, "Aku sudah mengatakannya, kamu tidak akan begitu sembarangan. Tentu saja kalau kamu begitu sembarangan, aku juga tidak ada pendapat. Bagaimanapun kita adalah wanita. Memerlukan kebutuhan fisik sangatlah normal kan?" "Ucapanmu itu semakin dikatakan semakin keterlaluan." Darlin tahu Perlina hanya bercanda, wajahnya pun memerah. Perlina memikirkan dan merasa ada yang salah. "Darlin, kalau bukan karena masalah kebutuhan fisik, kenapa kamu membawa putraku tinggal di tempatnya?" "Tidak, ini bukan intinya." Perlina dengan nada tinggi bertanya. "Dasar, Hendrik sudah mengetahui keberadaan Derek ya? Ini sudah keterlaluan kan? Yos sebagai ayah kandungnya saja tidak tahu putranya sudah sebesar ini. Hendrik yang masih belum termasuk ayah tirinya sudah mengetahui Darlin memiliki seorang anak. Tidak tahu apakah Hendrik menyukai perasaan menjadi seorang ayah atau tidak." "Iya, saat penyakit Derek kambuh, nenek menelponku. Kebetulan dia ada di sisiku, dan dia yang mengantarku pulang menjemput Derek." Darlin tidak merasa ada yang aneh. Perlina menelan ludah dan bertanya, "Jadi, bagaimana ekspresinya?" Yang dia maksud adalah, apakah Hendrik sudah tahu kalau Derek adalah anak Yos? Bagaimanapun Derek juga termasuk versi kecil Yos. "Bagaimana reaksinya? Aku rasa dia lumayan menyukai Derek." "Paling tidak menurutnya seperti itu. Semenjak mereka kembali, dari sikap Hendrik pada Derek terlihat jelas kalau dia sangat menyukai anak kecil. Dan terkadang dia bahkan lebih sabar darinya." Perlina dengan terkejut berkata, "Kalau begitu, aku rasa kalian berdua bisa mencoba untuk pacaran. Jendela terakhir saja sudah diterobos. Hendrik juga bisa menerima Derek. Tampangnya juga lumayan, juga bisa mendapatkan uang. Lembut dan baik pada Derek." Terus terang, kalau dibandingkan, dia merasa Yos sangat lemah. Hendrik bahkan menang banyak darinya. "Perlina, apa yang sedang kamu pikirkan? Hubunganku dan Hendrik bukan seperti itu. Dan aku sudah mengatakan dengan jelas padanya." Sekarang Darlin benar-benar merasa sakit kepala. Kenapa seperti siapapun yang bisa menerima Derek adalah orang yang bisa dia pasangkan? Perlina dengan malu menyodorkan lidah. "Hehe, bukankah aku merasa senang? Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan Hendrik?" Sekarang aku hanya ingin operasi Derek berhasil. Yang lainnya aku tidak memikirkannya lagi." Darlin pun menunduk, matanya tanpa sadar sedikit basah. Dia tidak ingin memaksakan lagi dan terus berada dalam penderitaan. Dia juga tidak bisa menghadapi seorang pria selama 4 tahun. Tidak peduli jauh dari siapa, bumi juga akan tetap berputar. Matahari juga tetap akan terbit dari timur. Walaupun di sisi Yos tidak ada dirinya,
terhadap Yos juga tidak akan berpengaruh kan? Di dalam pemikirannya ini, dia benar-benar gagal. Bahkan hatinya juga selamanya tidak bisa membaik. Darlin percaya waktu bisa menyembuhkan semua luka. Kalau 4 tahun tidak cukup, dia bisa menggunakan waktu yang lebih lama untuk menunggu luka ini sembuh. Sampai saat dipegang juga tidak akan merasa sakit lagi. Baiklah, terserah apa maumu. Perlina juga tidak mau bagaimana menasehati teman baiknya lagi. Bagaimanapun, Yoslah yang terlalu bajingan dan semena-mena. Yos terlalu percaya diri. Akhirnya pasti akan gagal. Semoga kedepannya setelah dia mengetahui kenyataan ini, dia tidak akan menyesali keputusannya itu. Percakapan mereka berdua pun berakhir. Karena kesehatan Derek yang buruk, Darlin juga tidak berani membeli makanan yang terlalu berminyak. Membeli beberapa makanan yang biasanya dia sukai. Demi menghiburnya, Darlin sengaja pergi membeli kue. Membeli kue kecil dan membawa pulang. Saat Darlin membawanya kembali, saat Derek melihat kue, dia pun sangat senang. Sepasang mata besar pun tersenyum hingga terlihat seperti bulan sabit. Saat malam hari, dokter datang memeriksa kamar, memeriksa keadaan tubuh Derek. Lebih kurang tidak ada masalah besar. Kalau ingin keluar rumah sakit, kapanpun bisa pergi mengurusnya di customer service. Wajah Darlin akhirnya terlihat senyuman. Dengan hormat mengantar dokter keluar. Kembali duduk di samping ranjang. Dengan lembut menatap wajah Derek yang imut dan berkata, "Derek, kita tinggal semalam lagi. Besok ibu akan membawamu pulang ya." "Baik bu," Derek dengan suara nyaring menjawab. Asalkan ada ibu di sisinya, tinggal dimanapun dia bisa menerima. Saat ini ponsel Darlin pun bergetar. Wajah Darlin langsung berubah. Tangan yang putih secara refleks memegang spray dengan erat. Seperti ponsel yang bergetar bukanlah sebuah ponsel, melainkan sebuah tanda desakan kehidupan. "Darlin, kenapa kamu tidak mengangkatnya?" Perlina juga melihat ekspresi Darlin yang aneh. Dengan heran bertanya, "Jangan-jangan itu adalah telepon yang mengganggumu ya? Perlukah aku membantumu mengangkatnya?" Di saat Perlina menyodorkan tangan, Darlin langsung mengambil ponselnya. Perlina terkejut. Apakah tindakan Darlin barusan termasuk merebut? Darlin juga merasa tindakannya terlalu berlebihan. Menahan rasa tegang di hatinya, menunjukkan ekspresi tenang dan berkata, "Lina, tidak perlu. Mungkin ini adalah telepon dari Hendrik. Aku keluar mengangkatnya dulu ya. Kamu tunggu sebentar di sini." Saat berkata, dia juga tidak berani melihat mata teman baiknya itu. Menundukkan kepala dan buru-buru berjalan keluar. Perlina menatap ekspresi teman baiknya yang tegang dan ketakutan. Dia pun memikirkan sesuatu. Dia selalu merasa pasti terjadi sesuatu yang buruk pada temannya itu. Tapi sifat temannya yang keras kepala itu, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia juga tidak mungkin memaksanya, kan? Derek tiba-tiba dengan nada imut berkata, "Tante, aku merasa telepon itu dari ayah." Perlina mengangkat alis, mendekatkan kepalanya dan menatap wajah imut itu, lalu bertanya, "Kesayanganku, beritahu tante, kenapa kamu membuat kesimpulan seperti itu?" Derek menggunakan tatapan tantenya yang sangat bodoh, melihat Perlina dan berkata, "Itu sangat mudah. Selain ayah, siapa lagi yang bisa membuat ibu memiliki reaksi yang begitu besar?" Perlina bahkan tidak bisa menjawabnya.
Selain Yos yang bisa berpengaruh besar pada Darlin, sepertinya tidak ada orang lain lagi. Tapi bukankah Darlin mengatakan mereka berdua sudah tidak berhubungan? Kenapa menelpon lagi? Sayang, beritahukan dengan jujur pada tante. Apakah kamu keberatan memiliki ayah tiri? Derek berpikir sejenak lalu menggoyangkan bahu dan berkata, asalkan ibu suka, Derek juga bisa menerimanya. Bagaimanapun, ayah boleh ayah tiri, tapi ibu harus ibu kandung. Tidak peduli bagaimanapun, yang paling penting bagiku adalah ibu.